Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Nuansa dengan NPM D1A017054 dengan jurusan Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tentang evaluasi program sebagai teknik analisis pembangunan dengan mata kuliah analisis kebijakan pembangunan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Aris Menandar. Baiklah, langsung saja. Proses pembangunan. Pembangunan memiliki 3 program, yaitu program 1, program 2, dan program ketiga. Setiap program memiliki 3 kegiatan, yaitu ada kegiatan 1, kegiatan 2, dan kegiatan 3. Selanjutnya, pembangunan sebagai proses manajemen dari program-program. Ada 4 program, yaitu ada planning, ada implementing, ada controlling, dan ada evaluating. Selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi adalah kegiatan untuk membandingkan antara keadaan yang diinginkan dengan keadaan yang terlaksana. Proses menentukan nilai suatu keadaan dari nilai yang seharusnya. Selanjutnya, evaluasi program adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan suatu program. Kegiatan untuk melihat keadaan dari sebuah program berdasarkan ukuran yang dipersyaratkan secara terencana dan sistematis untuk mendapatkan masukan atau feedback. Selanjutnya, menurut Brinkenhoff adalah satu proses menentukan sejauh mana tujuan dan sasaran program telah terrealisasi. Dan yang kedua, memberikan informasi untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga, perbandingan kinerja dengan patokan-patokan dan tertentu untuk menentukan apakah terdapat kesenjangan. Yang keempat, penilaian tentang harga dan kualitas. Yang kelima, ukuran. Pilih yang dikembangkan, dengan itu masing-masing tujuan ditentukan. Dan yang terakhir, yang keenam, investigasi sistematis mengenai nilai atau kualitas suatu objek. Selanjutnya, menurut Rutman, evaluasi program adalah penerapan metode-metode ilmiah untuk mengukur implementasi dari hasil program untuk pengambilan keputusan. Sedangkan Bigman berpendapat bahwa ada beberapa pemakaian evaluasi program, yaitu yang pertama, untuk menentukan apakah tujuan dapat dicapai dan seberapa jauh dapat dicapai. Yang kedua, untuk menemukan alasan keberhasilan dan kegagalan secara khusus tujuan suatu program. Yang ketiga, untuk menentukan prinsip yang melandasi keberhasilan program. Yang keempat, untuk melakukan eksperimen dengan teknik-teknik tertentu guna meningkatkan efektivitas. Yang kelima, untuk meletakkan dasar guna melakukan penelitian lanjutan atas dasar keberhasilan alternatif teknik yang digunakan. Dan yang terakhir, yang keenam, untuk merumuskan kembali cara yang akan digunakan dalam mencapai tujuan dan bahkan merumuskan kembali sub tujuan sesuai dengan temuan penelitian. Selanjutnya, menurut Isaac dan William menyatakan bahwa evaluasi program menyadarkan dan mewujudkan 3 rangkaian tahapan, yaitu yang pertama, tujuan. Nyatakan secara jelas dan spesifik masing-masing tujuan satu term yang bisa diukur dan diamati. Yang kedua, sarana. Rencanakan sebagai strategi dan aktivitas yang akan dilaksanakan untuk mencapai masing-masing tujuan. Yang ketiga, ukuran. Pilih dan kembangkan ukuran-ukuran yang dengan itu masing-masing tujuan akan ditentukan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model-model evaluasi program. Model-model evaluasi program ini ada 8 model, yaitu yang pertama ada goal oriented evaluation, yang kedua ada goal free evaluation, yang ketiga ada summative evaluation, yang keempat ada formative evaluation, yang kelima ada contents evaluation, yang keenam ada Alkin evaluation, yang ketujuh ada context input dan proses product evaluation, yang terakhir yang ke-8 ada discrepancy evaluation. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit satu persatu dari beberapa 8 model itu.
Baiklah, langsung saja. Yang pertama ada goal oriented evaluation. Evaluasi berkesinambungan dan terus-menerus selama program berlangsung dalam rangka mengawal tercapainya tujuan program. Lanjut, yang kedua, goal free evaluation adalah evaluasi untuk mengetahui hal-hal positif dan negatif dari adanya sebuah program. Yang ketiga ada summative evaluation. Adalah evaluasi untuk mengetahui apakah hasil yang dicapai di akhir program sesuai dengan hasil akhir yang direncanakan. Lanjut, yang keempat, formative evaluation adalah evaluasi untuk mengetahui apakah pelaksanaan tahapan program sama dengan tahapan yang direncanakan. Lanjut, yang kelima, ada contents evaluation adalah evaluasi untuk yang dilakukan dengan membandingkan sebuah program dengan program lainnya yang serupa. Lanjut, yang keenam, Alkin evaluation adalah evaluasi terintegrasi yang dilakukan dengan 5 tahapan, yaitu need assessment, program planning, formative evaluation, summative evaluation, dan impact analysis. Lanjut, yang ketujuh ada context input proses product evaluation adalah evaluasi terintegrasi yang dilakukan dengan 4 tahapan, yaitu evaluasi kondisi awal, evaluasi proses, dan evaluasi hasil. Selanjutnya yang terakhir, yang ke-8, discrepancy evaluation adalah evaluasi terhadap kesenjangan antara standar yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan program dengan realita implementasi dari program tertentu. Mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.